Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur 455. Bethlehem.
Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Pada hari raya Natal ini, kita merasa satu keluarga besar karena kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus, baik anak-anak, remaja, orang muda, orang tua. Kita bersama hadir dalam suasana gembira mengaturkan syukur kita, sembah bakti kita di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Dan seluruh alam semesta pun memuji dengan sorak-sorai Gloria in excelsis Deo. Tentu dalam suasana gembira merayakan kelahiran Tuhan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita, kita pun mengaturkan syukur kita bahwa perjalanan hidup kita setahun lagi telah kita lalui dalam tuntunan dan kasih Allah. Sehingga semuanya kita boleh jalani, kita laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Dan moga-moga dengannya pula kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Dia yang telah menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena itu, agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet in deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus salus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini, terlebih bagi kami masing-masing di dalam menjalani hidup iman kami kepadamu, sehingga dengannya kami semakin digembirakan dan disukacitakan untuk terus mau berusaha hidup di dalam iman kepadamu, dan moga-moga kelak kami beroleh rahmat keselamatanmu, karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri
Mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menembus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah
bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenali dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Allah, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar semuanya baik. Dan dalam kabar yang baik itu, pada pagi yang tidak cerah, ya banyak yang kena hujan tuh, tapi dari parkiran, bukan dari rumah. Ya, saya juga tadi kena hujan. Di mana pastor kena hujan? Saya naik di lantai 5 kan hujan deras, pergi cari tombol-tombol panel untuk AC. Karena tadi saya datang persiapkan di sini, saya sendiri kepanasan. Saya kasih jalan tombol AC di belakang tidak nyala, semua gelap. Ternyata masih ada tombol yang di atas lantai 5. Tapi kalau tombol keselamatan di mana? Di lantai 5 tidak. Tombol keselamatan ada di mana? Ada yang tahu? Supaya kita bisa selamat, tinggal diklik, kita selamat. Ada di mana? Tidak ada yang tahu. Itu dia. Ada di kandang situ. Tombolnya terbaring di dalam palungan. Kalau Anda masing-masing punya itu, atau mungkin bisa dikatakan remote-nya, itulah dia. Tuh, asal Anda tetap pegang dan fungsikan. Asal Anda masukkan di dalam hati dan menggerakkan Anda, menggerakkan saya, maka keselamatan itu akan ada jalan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Dari tadi malam kita penuh dengan sukacita, kegembiraan, sorak-sorai karena kita menyambut Sang Penyelamat kita itu. Kita oleh Allah yang mengasihi kita diberikan tombol keselamatan itu. Ia sendiri hadir. Saya tidak tahu kalau saya masih selalu terusik dengan dalam tanda petik pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengatakan, apakah betul Yesus itu Tuhan? Apakah betul Yesus itu Allah? Nah, pertanyaan sederhana ini bagi segenap umat yang hadir dalam perayaan Natal ini, setelah mendengar sabda ini, apakah kita atau Anda percaya bahwa Yesus itu Allah? Percaya? Halo? Percaya? Pasti percayalah. Anda menjawab atau tidak menjawab, pasti percaya. Karena itulah Anda datang dan duduk mau merayakan Ekaristi. Kalau tidak mungkin Anda datang. Tetapi apakah Anda percaya dengan sungguh tanpa keraguan atau diikuti dengan embel-embel keraguan? Itu problem, itu masalahnya. Bagi kita sangat jelas Yohanes dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Tidak ada keraguan bahwa Yesus itu Allah. Berbagai macam diskusi yang muncul, debat yang muncul, bahkan mungkin saling mempersalahkan. Tetapi bisakah kita menolak bahwa Yesus itu adalah Allah? Kalau kita mendengarkan saja pada kalimat pembuka dari Injil yang kita dengarkan tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kekal tidak? Firman itu kekal tidak? Kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus yang hadir di tengah-tengah kita dalam palungan yang sederhana itu, kalau dalam kisah Injil tadi dikatakan, dari firman atau dari keinginan daging manusia? Dari firman. Ya, dari firman. Firman itu kekal. Firman itu Allah. Firman itu menjadi manusia. Jadi Allah itu menjadi manusia. Karena itulah kenapa ketika Allah menjadi manusia, tidak dari keinginan jasmani manusia. Tidak dari keinginan daging manusia. Dikatakan dalam Injil tadi. Tetapi dari roh. Nah, maka seandainya dikatakan dalam kisah bagaimana Maria itu melahirkan Yesus, bahwa juga ditegaskan bahwa sebelum berhubungan sebagai suami istri dengan Yusuf tunangannya itu, ia telah mengandung dari roh. Ya. Dan sama sekali bahwa Yesus itu tidak terkontaminasi oleh keinginan jasmani, keinginan daging manusia, meskipun ia secara nyata terlahir di dalam kedagingan manusia. Ya. Kita bisa melihat endingnya nanti. Setelah Yesus berkarya kemudian ditolak, lalu ia disalibkan dan wafat. Juga orang masih mempertanyakan, masa Allah kok wafat? Iya kan? Allah kok wafat? Allah kok mati? Allah kok dikalah sama manusia? Allahnya tidak wafat, Allahnya tidak mati. Tapi yang mati yang mana?
yang manusianya, yang kedagingannya, itulah yang mati. Dan kalau kita bawa dalam diri kita, maka mesti menjadi refleksi bagi kita bahwa kita yang terlahir dari keinginan duniawi ini akan berhenti. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang pada mulanya adalah firman itu, yang adalah Allah itu di dalam diri kita, maka betul kita akan mati dalam kedagingan kita sebagai manusia. Tetapi kita akan bangkit kalau Kristus ada di dalam diri kita. Kalau tombol keselamatan itu ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak apa yang disampaikan dalam bacaan-bacaan, 3 kutipan bacaan dari kitab Nabi Yesaya dan surat kepada orang Ibrani serta Injil menurut Yohanes ini, maka sesungguhnya kalau kita simak secara baik, maka kita tidak ada keraguan sama sekali lagi untuk mau percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus yang hadir secara sederhana di tengah-tengah umat manusia, dan mau berjuang dengan setia dan taat sehingga kita beroleh keselamatan. Apapun risikonya, apapun yang harus kita hadapi konsekuensinya untuk beriman dan mengikuti Dia. Karena apa? Sesungguhnya Yesus sendiri telah memperlihatkan kepada kita, Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus itu telah mewujudkan kepada kita sebagai manusia yang hidup dalam kedagingan yang rapuh, bagaimana kita harus berjuang menjalani hidup kita, menghidupi kedagingan kita ini, tetapi tidak lepas dari Allah, sehingga kita bisa selamat. Dan Yesus dari lahir sampai wafatnya di kayu salib memperlihatkan kepada kita bagaimana kita harus menjalaninya. Yesus dari sejak akan dilahirkan itu sudah ditolak. Ya, kalau ada anak muda yang baru mulai pacaran, yang mau baru saling kenal, lalu ada mungkin ketidakcocokan, penolakan dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang menjadi problemnya kita, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana dalam segala persoalan masalah itu kita tetap mau setia menjalani, tetapi sambil melihat, mencari yang benar, melakukan yang benar, melakukan yang adil. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan datang hanya untuk kelompok tertentu, untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Tidak. Keselamatan itu diperuntukkan bagi setiap orang yang mau membuka diri untuk rahmat keselamatan itu. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Apakah keselamatan itu dianugerahkan untuk orang saleh? Iya. Apakah keselamatan itu diperuntukkan bagi orang yang penuh dosa? Iya. Apakah keselamatan itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mengenal Allah? Iya. Tetapi apakah keselamatan itu diterima semuanya? Ini yang menjadi refleksi bagi kita. Keselamatan itu diterima kalau kita membuka diri untuk keselamatan itu. Kalau kita mau tetap dalam keyakinan yang pasti menyambut Dia yang datang membawa keselamatan itu di dalam diri kita dan menghidupinya menurut tuntunannya di dalam kehidupan kita. Apa gunanya kita merayakan Ekaristi pada hari malam Natal, pada hari raya Natal, ketika kita tidak membiarkan diri melahirkan kembali sang bayi kecil,
sederhana, mungil di dalam diri kita. Sang pembawa damai, sang pembawa keselamatan itu. Tidak ada artinya kita merayakan tiap tahun Natal tanpa kita melahirkan di dalam diri kita Sang Immanuel itu. Kita mesti berani membuka diri melahirkannya. Dalam segala keterpurukan kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala kegagalan kita, dalam segala kekotoran kita. Yesus hadir di dalam kandang yang kotor, di palungan yang sederhana, ditolak di mana-mana. Dan kalau kita pun mau menghadirkan Yesus yang lahir itu di dalam segala keterpurukan kita, di dalam segala kekotoran kita karena dosa-dosa, maka ialah yang akan membersihkan kita. Ialah yang akan menyuci kita, memutihkan kita dengan darahnya yang kemudian tertumpah di kayu salib untuk kita selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita tidak membuka diri, kita hanya mengaku percaya tetapi kita tidak membuka hati kita untuk Dia tinggal berdiam di dalam diri kita, menggerakkan kita, menjiwai kita. Entah tutur kata, sikap kita, tindakan kita. Maka memang rahmat keselamatan itu menjauh dari kita. Tetapi bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, toh kalau kita menolak, Ia tetap bersedia menunggu sampai kapan kita membuka diri, menerimanya. Semoga semangat itu juga menjiwai kita dalam menjalani hidup keseharian kita, dalam relasi dengan sesama kita. Mungkin ada penolakan-penolakan, mungkin ada ketidakcocokan satu sama lain, mungkin ada saling penghakiman di antara kita. Tetapi baiklah kita tetap membuka diri, mau terus berusaha melakukan apa yang baik di hadapan Allah. Saya kira Bapak Ibu mengingat atau membaca tema Natal tahun ini. Ya. Bagaimana para Majus itu setelah mengunjungi Yesus yang terbaring di kandang, ketika pulang tidak lagi menuju ke siapa Herodes, tetapi mereka mengambil jalan lain untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Kenapa mereka tidak kembali ke Herodes? Karena mereka sudah tahu bahwa di situ adalah persoalan, di situ ada masalah. Mereka tidak mau ikut ambil risiko dengan persoalan. Dalam tanda petik bahwa mereka mau berusaha supaya persoalan itu tidak ada, tidak muncul, tidak mendera mereka. Maka mereka mencari jalan lain. Kita dalam hidup keseharian kita juga mesti demikian. Tidak pernah sebenarnya kita sampai pada suatu kebuntuan karena selalu ada jalan lain. Orang mengatakan banyak jalan ke Roma. Ya kan? Jangankan ke Roma, ke surga lebih banyak jalan. Lebih banyak jalan bagaimana maksudnya? Bukan seperti yang kita lihat saja. Tetapi ada Tuhan siapkan jalan-jalan di mana bisa kita sampai ke sana. Mungkin kita membatasi jalan kita dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan keegoisan kita, dengan keangkuhan kita, dengan kesombongan kita, dengan kepelitan kita, dan lain sebagainya. Kita membatasi jalan-jalan kita sementara Tuhan memberikan begitu banyak jalan untuk sampai kepada Dia. Dan Dia sendiri membuka jalan lebar-lebar bagi kita.
Cuma kadang-kadang kita tidak melihat jalan yang lebar, yang kita lihat adalah jalan yang sempit. Jalan sempit bukan berarti yang sering dinyanyikan anak sekolah minggu itu bahwa jalan ke surga itu sempit. Jalan lebar itu kemana? Ke neraka. Jadi bukan berarti bahwa kemudian kalau saya katakan Tuhan menyediakan jalan yang lebar berarti Tuhan menyediakan jalan ke neraka. No, bukan itu maksud. Tetapi Tuhan menyediakan selebar-lebarnya jalan bagi kita untuk datang kepadanya. Tetapi apakah kita mau memilih itu ataukah justru kita mau memilih jalan-jalan yang kita telah siapkan? Jalan-jalan kehidupan menurut keinginan kita, menurut kemauan kehendak kita, dalam segala kekurangan dan kedosaan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga lewat perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Raya Natal ini, kita dapat melihat jalan lebar yang disiapkan Tuhan itu. Karena kita membuka diri kita atas kelahiran Yesus di dalam diri kita masing-masing. Dengannya kita tidak lagi memakai mata manusiawi kita, tetapi kita melihat jalan Tuhan menurut mata Yesus yang telah hadir di dalam diri kita masing-masing. Amin. Ya, kalau sudah amin, kita stop. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kembali kita resapkan sabda Allah ini dalam diri kita masing-masing. Kita memberinya tempat agar sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita, untuk terus menggerakkan kita, untuk terus meneguhkan kita, sehingga kita dapat menjalani hidup kita tidak hanya menurut kemauan, keinginan, kehendak kita, melainkan menurut kehendak Allah itu sendiri. Iman kepercayaan kita kepada Allah. Syahadat yang singkat, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, betapapun kata-kata kita kurang memadai, namun marilah kita mengungkapkan permohonan-permohonan dan hasrat kita di hadapan Allah Bapa kita, sebab Ia mau menjadi Allah beserta kita. Marilah berseru kepadanya, bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Bagi semua pewarta sabda Allah, ya Bapa, semoga para pewarta sendiri penuh dengan sabda Allah dan mewartakannya dari kepenuhan itu dengan yakin dan mantap. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Bagi semua pendengar sabda Allah, ya Bapa, semoga para pendengar sabda Allah menerima dan menyimpannya di dalam hati, supaya dapat menghasilkan buah-buah keadilan dan perdamaian. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang belum mengenal Yesus Kristus, sabda Allah yang hidup, serta citra Allah,
Ya Bapa, semoga cara hidup umat Kristiani yang meyakini imannya membuka mata yang belum percaya kepada Yesus, terang sejati yang telah mendatangi umat manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang merasa kecewa, kesepian, dan menderita, ya Bapa, semoga kami mampu berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang menghibur serta membangkitkan harapan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah di dunia, ya Bapa, semoga kami semua hidup damai dengan Allah serta damai di antara kami. Semoga terang Kristus menuntun kami serta menjadikan kami terang bagi sesama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga, ataupun orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga saudara-saudari kami yang membutuhkan berkat dan kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam seluruh perkara kehidupan mereka, Engkau nyatakan belas kasih-Mu kepada mereka, agar mereka tetap diteguhkan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat pula mengalami kehidupan dalam sukacita, karena Engkau senantiasa mengasihi dan menyertai mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, bersama dengan hamba-Mu, Shirley Lestari Pinanda, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan baginya, di dalam kesetiaannya melantunkan doa-doa novena 3 kali Salam Maria. Ia telah setia berdoa bersama dengan Bunda-Mu, mengharapkan pertolongan dan belas kasih-Mu dalam kehidupannya. Semoga dengannya semakin meneguhkan pula dia untuk terus dengan setia dan taat dalam iman kepada-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa sungguh pula senantiasa nyata di dalam kehidupannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Khususnya Bapak Kuseni, Ibu Lasmi, Freddy Tiwatu Kiong, ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menjanjikan rahmat keselamatan bagi setiap orang, dan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ini telah menanggapi tawaran keselamatan itu melalui hidup iman mereka. Di dalam segala kelemahan kekurangannya, mereka telah berjuang hingga pada akhirnya Engkau telah memanggil mereka dari tengah-tengah dunia. Kami serahkan mereka kembali kepadamu dan sembari memohonkan, semoga Engkau mengampuni salah dosa mereka dan melayak pantaskan mereka menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Periliana Kui Siang. Ya Bapa yang Maha Baik, curahkanlah senantiasa kekuatan, kesehatan, dan semangat
bagi hamba-Mu ini dalam menjalani kehidupannya. Berikan dia peneguhan agar ia dapat menjalani hidup imannya kepada-Mu dengan setia dan taat. Dan ia dapat menjalani hidupnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, melalui Yesus Putra-Mu, Engkau telah masuk ke dunia kami dan mengetahui segala kebutuhan dan keinginan kami. Janganlah memberikan kepada kami apa saja yang kami mohon, melainkan apa yang benar-benar kami butuhkan, dan tinggallah beserta kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 464.
Puji Syukur 454. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kelahiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan kurban Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dominus
Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan kami. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami ingat dan kami bawa di dalam doa kami dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya. Untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Santa Perawan Maria tanpa noda melahirkan penyelamat bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
merayakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, yang kami ingat dan kami doakan. Terlebih mereka yang telah mendahului kami dengan materi iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Dan moga-moga pula semakin meneguhkan kami untuk terus berjuang menjalani hidup iman kami kepadamu dengan setia dan taat. Dan akhirnya kami boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan penyampaian paroki. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 25 Desember 2022. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana, pengumuman pertama. Simon Sala dengan Maria Oktavina, pengumuman kedua. Dominikus Orto dengan Irma Sri Andriani, pengumuman ketiga. 2. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 17 dan 18 Desember 2022 sebesar Rp19.063.000. Kolekte pembangunan Rp14.361.000 dan aksi Advent minggu keempat sebesar Rp16.765.000 dari 325 lembar amplop. 3. Misa penutupan tahun 2022 diadakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 6 sore. 4. Misa pembukaan tahun 2023 diadakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Kelima, segenap pengurus Depas Pleno Paroki Kristus Raja Andalas
mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perkenankan kami bersama segenap Depas, Pastor Paroki dan saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal. Juga sekaligus mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus kita ini, sehingga perayaan kita semakin menjadi meriah dan juga moga-moga dengannya kita bersama-sama semakin diteguhkan kembali dalam iman kita menjalani hidup kita selanjutnya. Terima kasih pula kepada segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini, para misdinar, lektor, pembawa doa umat, mazmur, para prodiakon, dan petugas kolektan, juga terlebih bersama dengan KOR dari wilayah berapa lagi? Wilayah 4 yang telah menyumbangkan suaranya yang merdu untuk memeriahkan perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa kita bersyukur berterima kasih bersama untuk para petugas keamanan, TNI Polri, juga ada Dishub, dan bersama dengan rekan-rekan yang telah menjaga dan mengamankan sehingga kita boleh merayakan Ekaristi dengan aman dan nyaman. Terima kasih bagi kita semuanya, dan mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, ulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dong mari berdendang.